dia mengatakan Alkitab itu di satu sisi itu palsu ya, tapi di sisi lain dirujuk kan begitu. Jadi sebetulnya dia merujuk kepada sesuatu yang tidak bisa dijadikan standar begitu. Tetapi katanya saya pegangannya adalah Al-Quran kan begitu. Jadi Al-Quran dipegang karena Al-Quran itu berkata bahwa nabinya itu nabinya itu dinubuatkan di dalam Alkitab. Dengan demikian sebetulnya Al-Quran itu kan menjustifikasi ya Alkitab, membenarkan Alkitab begitu. Tetapi para ustadz ini ya seperti Ustadz Nandar ini kemudian mengatakan Alkitab palsu. Nah, ini jadi kacau ya. Jadi secara logika jadi kacau kan begitu. Lalu yang berikutnya, kalau ini ya udah close sebenarnya udah Pak. Ya silakan saja Anda kalau mau tinggal. Saya akan terus masih membicarakan tentang ini. Ya kalau Anda mau tinggal ya silakan ya. Ya kalau terima kasih ya Pak. Ya, kalau nanti kita lanjutkan dengan pembahasan lain Pak. Bagaimana Bapak? Silakan atau saja. Masih di dalam pembahasan ini kalau gini, menurut saya pembahasan ini Anda buntu di sini, tidak bisa jawab saya. Itu coba tanya profesor atau ahli logika atau ahli filsafat, tidak bisa jawab ya. Ini dalam poin ini. Bapak, saya juga belajar ilmu filsafat Bapak, masalahnya. Iya, tapi nggak nyambung tadi tertutup. Ya, jadi gini. Allah ala qulubihim wa ala samihim wa ala absorihim. Jadi kita sih kalau sudah tertutup Bapak, kebenaran itu sudah nampak di depan mata, tapi Bapak tidak mau menerimanya. Enggak ada kebenaran, tidak ada kebenaran. Justru yang saya pegang yang benar. Ya sudah ya, saya akan lanjutkan penjelasan saya. Ini karena ada penonton YouTube saya juga, saya live streaming. Ya. Bapak, boleh saya sampaikan sesuatu mungkin kepada para penggemarnya Verbum Veritatis? Silakan. Tapi saya tidak pernah ngasir ketika diajak diskusi. Bahkan nih sekarang saya lagi diskusi dengan apologet Kristen papan atas, Bapak Dr. Muriwali Yanto Matulu. Oleh karenanya kepada Verbum Veritatis, Jeki Anda silakan buat teknik debat sesederhana ini. Nah, biar terrealisasi, jangan ada sebuah asumsi atau suuzon bahwa saya ngasir. Saya tidak akan pernah ngasir di dalam menyampaikan firman Tuhan, mewatakan kebenaran, karena tujuan saya adalah agar teman-teman itu terlawat, terjamah hatinya menjadi pribadi baru, manusia baru di dalam iman. Terima kasih Bapak atas malam ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Ya sudah ya. Jadi saya bicarakan. Jadi gini, ada pesan dari Mas Nandar ini tadi kepada mungkin Pak Deki ya, Verbum Veritatis. Sebetulnya saya tidak lari katanya ini, tetapi kalau terlalu rumit itu prosedurnya, dia kesulitan begitu. Dan memang waktu saya tawarkan untuk live streaming pakai StreamYard, dia memang menolak, nggak bisa katanya ya. Jadi kalau pakai laptop saya nggak bisa, langsung aja sederhana pakai Skype gitu. Jadi saya live streaming manual ini ya. Ya sayang tadi dia memang nggak bisa tampilkan gambar karena ada di luar katanya begitu. Jadi pesan saya kepada Pak Deki, katanya Dr. Deki, bisa diatur lebih sederhana katanya begitu supaya kita bisa live katanya begitu. Tapi itu ya terserah dua belah pihak ini ya, itu di luar daripada urusan saya lah begitu. Silakan saja atur begitu. Jadi saya kembali tadi poinnya begini ya. Jadi bukan hanya Ustadz Nandar ini, tetapi semua Ustadz lain, Masud ya, kemudian siapa namanya itu Menahem Ali, Subandi Sukoco ya, bahkan itu Ustadz luar negeri kayak Zakir Naik, mereka semua rajin sekali kutip Alkitab kan begitu. Rajin kutip Alkitab. Kalau rajin mengutip Alkitab kan mestinya itu secara tidak langsung ya, langsung atau tidak langsung harus didasari oleh satu ya keyakinan bahwa Alkitab itu layak untuk dikutip, layak untuk jadi referensi begitu. Tetapi di sisi lain mereka berkata palsu. Ini jadi problem. Ini secara epistemologi ini problem ya. Lalu itu yang pertama, ini Nandar nggak bisa jawab tadi ya. Dia muter-muter nggak bisa jawab ya. Lalu yang kedua ya, yang kedua itu tadi masalah Alkitab itu sebagian palsu, sebagian masih asli.
Kalau saya misalnya menantang, tunjukkan sekarang, beberkan ya secara utuh dari Kejadian sampai Wahyu, mana bagian yang apa namanya itu asli, mana bagian yang palsu. Keteteran loh, kedodoran loh. Siapa yang berani? Coba tunjukkan. Begitu kan? Itu aja sudah rumit ya. Yang kedua, kalaupun mereka paksa diri untuk memilah-milah mana yang asli, mana yang palsu, saya akan bertanya lagi ya, indikatormu apa? Standarmu apa? Kan begitu. Kalau dibilang kitab saya, Al-Quran jadi standar, mesti tunjukkan referensi yang jelas. Di manakah di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Kejadian pasal ini itu palsu, Kejadian pasal ini itu asli, Matius pasal ini itu asli, Lukas pasal ini itu palsu. Mesti ada referensi yang jelas baru kita bisa ini. Tetapi masih ada pertanyaan saudara. Jadi ini you mau lawan apologetika presupposisi tidak bisa loh, ya, tidak bisa. Saya mesti tanya lagi, siapa yang mengangkat kitab Anda menjadi indikator? Ini pertanyaan penting lagi. Siapa yang menjadikan kitab Anda itu menjadi indikator untuk menghakimi Alkitab, untuk menunjukkan mana yang benar, mana yang salah, mana yang asli, mana yang palsu dari Alkitab? Rumit saudara, rumit loh, tidak gampang ya. Jadi saya obok-obok ini tidak bisa, dia tidak bisa jawab, ya, tidak bisa jawab. Makanya saya bilang di dalam satu debat yang fair ya, yang betul-betul berlangsung secara ilmiah dan akademik itu, ustadz mana yang bisa lawan argumentasi saya? Coba, ustadz mana yang bisa lawan? Ini saya sudah pernah memberikan tantangan kepada Zakir Naik. Saya siap debat dalam bahasa Inggris, ya. Zakir Naik, kan begitu. Coba saja, mana bisa? Jadi ini baru pembukaan, belum. Pokoknya gini, Van Tillian, apologetika Van Tillian ini setiap pernyataan lawan, ini baru satu aspek tadi lo ya, karena tidak maju-maju kan. Setiap pernyataan lawan itu ya, yang melawan kebenaran Alkitab itu ada kepalsuan-kepalsuan di dalamnya yang bisa direduksio ad absurdum, yang bisa direduksi menjadi meaningless, menjadi nothing, ya. Itu namanya memustahilkan pandangan lawan yang melawan kebenaran Alkitab begitu. Semua ada jalan masuk untuk reduksi. Sayang di Indonesia ini kan saya tidak punya itu kan, tidak punya apa namanya orang-orang yang mau secara filosofis berdebat kan, maunya langsung perang bukti-bukti kan begitu, data-datamu mana, ayat-ayatmu mana, bahasa aslinya mana kan begitu. Maunya orang-orang Indonesia kan begitu. Coba ada misalnya ustadz yang betul-betul mempertanyakan Alkitab, mempertanyakan keilahian Kristus, mempertanyakan iman Kristen, ya, menggunakan argumentasi filosofis, ya, bukan perang bukti dan data. Kalau saya tidak babat habis, ya, semua saya akan tunjukkan klaim-klaim palsu, klaim-klaim bohong, begitu kan, ya, serang kepada Alkitab tapi bolong-bolong kan begitu. Nah ini malam ini saya memberikan bukti, ya, saya malam ini memberikan bukti, ya. Jadi saudara,